dia datang ke rumah orang yang dia tidak kenal, sama-sama tidak kenal tadi ya. Orang Melayu itu dengan ya ini menunjukkan mentaliti orang. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya akan membahas sekaligus akan membuat satu reaction. Ada satu video yang telah dibagi kepada saya dan saya akan share kepada pemirsa bagaimana dan apa sih keuntungan kalau kita memahami bahasa lebih dari satu. Mari kita saksikan bersama-sama. Oh ini di Malaysia ya pemirsa kan. Pelajar tingkatan 4 Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kubang Pasu Afif Hamizan Muhammad Huzaizi bukanlah satu-satunya anak Melayu yang fasih bertutur dalam bahasa Mandarin. So ramai ya yang mempertikaikan kalau di Malaysia ini menggunakan banyak bahasa. Nah, asal kalian tahu di Malaysia ini sebenarnya sangat mengutamakan bahasa Malaysia yaitu bahasa Melayu. Kalaupun mereka itu seperti orang Melayu paham untuk berbahasa India ataupun Cina gitu kan, itu hanyalah sekedar seperti bonus untuk mereka bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain bangsa. Bagaimanapun videonya bertutur dengan vlogger wanita berasal dari Wuhan, China yang dimuat naik di TikTok menarik perhatian ramai hingga meraih sejuta tontonan. Berkongsi kisah sebenar, Afif Hamizan 16 tahun mengakui tidak mengenali vlogger itu dan baru berkenalan ketika wanita berkenaan bertandang ke rumah datuknya di kampung Kuala Kurau, Perak pada Syawal kedua lalu. So, apa sih keuntungan kalau kita banyak memahami bahasa ya kan? Jadi kalau pendapat saya ya mampu mempertingkat kemahiran kita dalam komunikasi. Maksudnya kalau kita lebih banyak memahami bahasa, kita lebih mudah untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Ya kan pemirsa? Nah, itu pendapat saya ya. Menurut Afif Hamizan, keluarganya sempat menjamu wanita itu dengan hidangan raya dan dia turut menunjukkan vlogger berkenaan ketupat serta cara menikmatinya. Selain itu, Afif Hamizan turut membawa wanita berkenaan berjalan di sekitar rumah sambil bersembang dalam bahasa Mandarin kerana wanita itu tidak boleh bertutur dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Seumuran ke mereka nih? Ini betul-betul dari negara Cina ya, bukan Cina Malaysia, tapi betul-betul dari negara Cina sana. Jadi Alan to we do a bit of Q&A with her. Bahasa Mandarin ya, asli ya, bahasa Mandarin ya. Walaupun mereka tidak kenal, ya si wanita yang dari China ini datang dengan sopan, ya kan? Berhari raya kayaknya tadi time hari raya ya. Lain budaya kan. Jadi kalau kita ingin belajar banyak lagi bahasa itu kan bisa meningkatkan ya kuasa dalam otak kita untuk lebih giat lagi memahami bahasa yang lain begitu. Apalagi kalau kita mengerti dengan bahasa
negara lain ya pemirsa. 是从中国来的吗？对，我是中国人，我是正宗的中国人，我是湖北人啊，Do you know 武汉？武汉。Dari 看一下，这是我的 dari Wuhan ya kan? I am Chinese。因为我的老公是槟城的，马来西亚槟城人，所以我来到马来西亚。Oh, saya ingatkan dia itu datang dari Wuhan sana, dari negara China sana, sekedar nak berjumpa dengan remaja anak Malaysia ini. Ini tingkatan 4 kalau tidak salah, kalau di Indonesia itu SMA kelas 1 ya pemirsa. Ya, begitu pemirsa. Dan kita lihat ya, mereka lebih mudah berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin pemirsa. Karena orang Cina ini ya, yang berasal dari Wuhan sana, dia tidak paham bahasa Inggris, dia tidak paham bahasa Melayu. Even suami dia orang Malaysia, tapi karena mereka lama tinggal di Cina sana, ya pasti mereka menggunakan bahasa Mandarin di sana lah kan. Tapi ya itu, dia datang ke rumah orang yang dia tidak kenal, sama-sama tidak kenal tadi ya. Tapi disambut oleh tuan rumah itu, orang Melayu itu, dengan baik. Tapi yang dipertanyakan tadi oleh netizen, kenapa datang ke rumah orang berhari raya tidak memakai baju kurung. Nah, itu berbeda budaya di sana. Kalau hari rayanya kan kita tahu ya, kalau orang Cina itu bajunya itu baju Chongsam ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau di Malaysia ini pakai baju kurung gitu, baju Melayu. Kalau di Indonesia juga pakaian tertutup begitu kan, pakaian koko kalau laki-lakinya begitu. Nah, yang menguntungkan itu ya ini, mereka walaupun berbeda bangsa, berbeda negara, mereka bisa berinteraksi dengan mudah menggunakan bahasa Mandarin. Jadi itu adalah keuntungan remaja Malaysia ini, ya kan? Dia tidak kenal orang itu, tetamu itu dia tidak kenal, tapi dia bisa menyambut sehingga orang Cina ini bisa dengan selesa di rumah itu seperti bukan orang asing, bisa berkomunikasi dengan mudah begitu kan. Jadi yang menurut saya yang menguntungkan kalau kita bisa memahami banyak bahasa itu ya, menjadikan kita itu lebih banyak memahami bidang pekerjaan pemirsa. Karena setahu kita ya, pekerjaan apa saja apalagi di mesin-mesin itu kebanyakan kan menggunakan banyak bahasa ya kan, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Jerman ya kan. Nah, kalau kita memahami bahasa-bahasa yang lebih dari satu yang tidak selain dari negara kita, itu sangat menguntungkan bagi kita. Pastinya memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan pemirsa. Kalau kita banyak memahami banyak bahasa itu pemirsa, tak susah mau dapat kerja pemirsa. Dan penilaian saya, kalau kita banyak memahami bahasa dari luar negara itu ya, kita tidak mudah untuk diumpat, diceritain gitu kan. Jadi contohnya kalau kayak di Indonesia itu sebenarnya ramai juga ya yang paham banyak bahasa. Kayak ada seorang anak-anak itu kayaknya sekarang udah dewasa deh. Dia kalau nggak salah 23 bahasa dia mengerti. Itu berasal dari Bali itu pemirsa. Putu apa namanya ya? Anak kecil perempuan gitu, pernah diundang di TV. Kalau ada yang tahu bisa komentar lah di kolom komentar. Terus seperti Cinta Laura kan, dan juga kayak YouTuber terkenal asal Indonesia itu yang namanya Vicky Naki. Nah, dia mengerti tuh bahasa Rusia banyak, sehingga dia banyak teman-teman dari negara tersebut. Sehingga kalau dia buat kayak video di
Omen TV ya, dia kalau diceritain gitu dia bisa balas begitu. Dikirain orang-orang itu dia nggak ngerti, padahal ngerti gitu kan. Jadi sama seperti ini, tetamu ini ya, orang Cina ini datang ke tempat orang yang dia tidak kenal ya, hanya mungkin mengenal melihat di TikTok begitu kan. Tapi dia datang dengan niat baik untuk bersilaturahmi ya kan. Dan bagusnya orang Malaysia ini, walaupun kita tidak dikenal oleh mereka, kalau kita datang dengan cara baik-baik, mereka akan menyambut kita juga dengan cara baik, pemirsa. Ya, ini menunjukkan mentaliti orang Malaysia, pemirsa. Selalu ramah kepada siapa saja yang dia tidak kenal, asalkan orang itu datang secara baik-baik lah, begitu kan. Nah, jadi itulah menurut saya ya, pemirsa, kalau kita memahami bahasa yang banyak begitu, bukan satu hinaan tapi satu kebanggaan lah ya, pemirsa. Karena kalau di Malaysia ini saya taunya, jika memahami bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Tamil ya, itu cari kerja tuh mudah dan kita bisa milih gaji, benar tidak? Itulah keutamaan dan keuntungannya, pemirsa. Oke, jadi pemirsa ini yang menonton ini, selain bahasa dari tanah lahir pemirsa ya, apalagi bahasa dari mana lagi yang pemirsa bisa kuasai? Komentar di kolom komentar. Kalau saya bisa bahasa Jawa, bahasa Timur tuh sikit-sikit lah ya, bahasa Padang ya kan. Karena kalau kayak kita merantau, kita akan berjumpa, bertemu, berkumpul dengan orang-orang lain yang berlainan daerah. Mereka terkadang menggunakan bahasa mereka, dan nggak salah kalau kita datang untuk memahami dan menguasai bahasa tersebut. Sehingga kalau kita datang ke tempat mereka, mereka kayak respect, kita bisa bertutur bahasa menggunakan dari daerah mereka. Itu hebat loh, pemirsa. Jadi pemirsa, dari mana asalnya dan dari mana lagi bahasa yang pemirsa kuasai? Komentar di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih. Bye-bye.